Dokter abadi luar biasa perkotaan. Bab 9, sampai bab 10. Bab 9, Putra Jenius. Pada siang hari, ketika Fang Bai pulang ke rumah, ibunya, Yang Mei, telah menyiapkan makanan dan sedang menunggunya. Bu, bisakah ibu menambahkan daging dalam makanan mulai sekarang? Saat makan, Fang Bai memandang 2 piring sayuran dan sepiring acar sayuran di atas meja, lalu menggaruk kepalanya dan berkata, akan lebih baik jika itu daging sapi atau kambing. Saya akhir-akhir ini sering berolahraga, dan saya perlu mengisi kembali energi saya. Dia sudah memulai rencana latihan fisiknya, dan intensitasnya akan meningkat secara bertahap seiring dengan peningkatan fisiknya. Yang Mei dan suaminya, Fang Gang, saling bertukar pandang, dan ekspresi keduanya berubah muram. Makan daging setiap hari, tidakkah kamu akan bosan? Bagaimana dengan ini? Kami memakannya setiap 3 hari sekali. Saat Yang Mei berbicara, matanya sedikit memerah, dan dia menghela napas pelan. Bukan karena dia tidak ingin anaknya makan lebih banyak daging, tetapi keuangan keluarga sedang ketat, memaksa mereka untuk berhemat dalam pengeluaran sehari-hari. Jika mereka mengikuti keinginan putranya, yaitu menyediakan daging sapi atau kambing untuk setiap makan, rumah tangga mereka tidak akan berkelanjutan. Fang Bai melahap semangkuk nasinya dalam sekejap, lalu menambahkan semangkuk besar lagi sambil tersenyum. Bu, kita tidak punya uang di rumah, kan? Tidak masalah. Aku akan mencari cara untuk menghasilkan uang di masa depan, dan kamu hanya perlu bertanggung jawab untuk membeli dan memasak daging untukku. Yang Mei terkejut, dari mana kamu, seorang mahasiswa, akan mencari nafkah? Fang Bai, meskipun keluarga kita miskin, kita harus memiliki integritas dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang tidak jujur. Kata Fang Gang dengan tegas. Jangan khawatir, ayah, aku tidak akan melakukan hal buruk. Setelah makan, Yang Mei pergi mencuci piring sementara Fang Bai duduk di halaman mengobrol dengan ayahnya, Fang Gang. Ayah, aku telah mempelajari buku-buku medis kuno yang kita miliki di rumah, dan aku mendapatkan beberapa wawasan tentang akupuntur dan pijat. Saya yakin dengan perawatan akupuntur bertahap yang dikombinasikan dengan pijat, ada harapan besar bagi Anda untuk bisa berdiri kembali, kata Fang Bai sambil berjongkok di depan ayahnya, memeriksa kakinya. Sesaat kemudian, dia menatap kaki ayahnya dan perlahan berbicara. Membaca buku-buku kedokteran kuno di rumah tidak masalah. Tapi soal kakiku, Asteris menghela napas Asteris, mereka sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Begitu banyak dokter terkenal di negara ini yang mengatakan itu tidak mungkin. Fang Gang menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat menolak, nadanya dipenuhi kesedihan. Ayah, aku sedang tidak sibuk sekarang, izinkan aku memijatmu dan lihat bagaimana pendapatmu tentang teknikku. Sambil berbicara, Fang Bai menyingsingkan lengan bajunya dan mulai memijat kaki ayahnya. Saya rasa saya memiliki bakat di bidang kedokteran. Oh, maksud saya pengobatan tradisional Tiongkok. Kemampuan akupuntur dan pijat saya diperoleh secara otodidak. Ayah, aku ingin membuka klinik pengobatan tradisional Tiongkok di kota seperti yang ayah lakukan. Bagaimana menurutmu? Kata Fang Bai sambil memijat ayahnya. Awalnya, Fang Gang tidak terlalu memperhatikan saat putranya memijatnya, tetapi ekspresinya perlahan-lahan menjadi lebih serius. Teknik pijat putranya jauh dari teknik seorang pemula, sebaliknya, teknik tersebut menyerupai teknik seorang dokter tradisional Tiongkok tua dengan pengalaman medis selama puluhan tahun. Proses menguleni dan menekan dilakukan dengan terampil. Sayang sekali kakinya kehilangan sensasi dan tidak bisa merasakan intensitas pijatan, sungguh disayangkan. Apakah ini benar-benar otodidak? Fang Gang menatap putranya seolah-olah melihatnya untuk pertama kalinya, wajahnya penuh dengan rasa tidak percaya. Fang Gang tahu bahwa jurusan putranya di sekolah kedokteran adalah kedokteran barat, dan ia terkejut bahwa Fang Bai memilih untuk mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok secara mandiri. Bagi Fang Gang, yang berasal dari salah satu klan terkemuka dalam pengobatan tradisional Tiongkok, hal ini membawa kegembiraan sekaligus sedikit kesedihan. Fang Bai mengangguk dan tersenyum, ayah, apakah teknik pijatku lumayan? Fang Gang berkata, lumayan. Lebih dari sekadar layak, lebih kuat dari milikku. Jika Anda mampu menguasai intensitasnya, membuka klinik pijat tentu saja sangat memungkinkan. Namun, nada bicaranya berubah saat ia melanjutkan dengan serius, tetap fokuslah pada studi kedokteran baratmu. Lupakan saja niat membuka klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Hulfet, saat ini pengobatan tradisional Tiongkok sedang mengalami kemunduran, seberapapun baiknya Anda mempelajarinya, tidak ada banyak masa depan. Saya adalah contoh nyatanya. Fang Bai tidak membantah, tetapi mengeluarkan sekotak jarum perak yang telah ia periksa semalam dari kamarnya, menggulung celana ayahnya di atas lutut, dan berkata, ayah, mari kita coba kemampuan akupunturku yang kupelajari sendiri. Fang Gang memperhatikan putranya mensterilkan jarum perak dan memasukkannya satu persatu ke kakinya, tak kuasa menahan tawa dan bercanda, dasar nakal, kau mau bereksperimen dengan tubuhku. Silakan saja, toh kakiku sudah tidak kuat lagi,
lakukan apapun yang kamu mau. Fang Bai memasukkan jarum dengan cepat, menemukan titik akupuntur dengan tepat. Dalam sekejap mata, jarum perak itu dimasukkan ke titik akupuntur Kuci, Hegu, Zhongwan, dan Susan Li milik Fang Gang tanpa sedikit pun penyimpangan. Oke, melihat teknik akupunturmu, kau bahkan telah melampauiku dalam seni ini. Bagus sekali, kamu benar-benar telah melampaui ekspektasi. Fang Gang tak henti-hentinya memuji putranya atas keahlian akupuntur dan pijat yang ditunjukkannya, yang melampaui kemampuan banyak dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang berpengalaman. Jika putra saya benar-benar membuka klinik pengobatan tradisional Tiongkok, dan kami berdua bekerja bersama, bisnis mungkin akan berkembang pesat. Namun, Ibu Fang Bai pasti akan menentangnya. Mendesah, saat Fang Gang sedang melamun, tiba-tiba ia merasakan aliran kehangatan tipis memasuki tubuhnya dan dengan cepat menjalar menuju saraf tulang belakang yang rusak di pinggangnya. Terangsang oleh aliran panas ini, Fang Gang tiba-tiba merasakan sensasi kesemutan dan nyeri di kakinya yang telah lumpuh selama berbulan-bulan, seolah-olah disetrum. Meskipun sensasi itu sangat samar dan sementara, hal itu membuat Fang Gang diliputi kegembiraan yang luar biasa. Ayah, apakah ayah tadi merasakan sedikit mati rasa dan nyeri di kaki? Melihat putranya memegang jarum perak dan tersenyum padanya, Fang Gang tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Fang Bai tahu mengapa ayahnya begitu gembira. Sejak kecelakaan mobil beberapa bulan lalu yang menyebabkan ayahnya lumpuh, mereka telah menghabiskan banyak uang dan mencari banyak dokter dengan harapan ayahnya dapat berdiri dan berjalan lagi, tetapi semuanya sia-sia. Hampir semua dokter mengatakan kepada ayahnya, Anda harus menghabiskan sisa hidup Anda di kursi roda. Awalnya, ayahnya tidak percaya, tetapi setelah mencoba berbagai terapi tanpa merasakan apapun di kakinya, akhirnya ia jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Namun kini, hanya dengan beberapa jarum perak kecil, putranya telah memungkinkannya untuk merasakan kembali sensasi geli dan nyeri yang telah lama hilang setelah berbulan-bulan. Bagaimana mungkin dia tidak menangis karena gembira? Sebagai seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok dengan pengalaman bertahun-tahun, Fang Gang tahu bahwa sensasi di kakinya adalah pertanda baik bahwa masih ada kemungkinan untuk sembuh. Ayah, mulai sekarang, setiap siang, aku akan memijat dan melakukan akupuntur untukmu. Mungkin dalam 3 hingga 5 bulan, kamu akan bisa berdiri seperti orang normal lagi. Melihat ayahnya menangis, Fang Bai menyimpan jarum perak itu dan menyeka keringat di dahinya, tak kuasa menahan tawa. Sesi akupuntur dan pijat itu tidak berlangsung lama, tetapi telah menguras energi vital Fang Bai secara luar biasa, membuatnya merasa sangat lelah seolah-olah baru saja lari maraton, hingga hampir pingsan. Apa yang sedang kalian, ayah dan anak, lakukan? Setelah menyelesaikan pekerjaan dapurnya, Yang Mei berjalan ke halaman dan melihat putranya berjongkok di depan kursi roda suaminya, yang satu menangis dan yang lainnya tertawa, yang membuatnya cukup bingung. Fang Gang mengambil handuk basah dari putranya dan mengusap wajahnya dengan kuat, lalu menghela napas lega. Istriku, dulu aku tak pernah percaya pada orang jenius, tapi sekarang saya bersedia mengoceh tentang entah apa, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Anak kami jenius, itu sudah pasti, lihat saja siapa yang melahirkannya. Jika putra kami beralih mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok dan, setelah lulus, membuka klinik. Berhenti di situ, Fang Gang, aku tidak akan membiarkan putra kita mengikuti jejakmu. Apapun yang dia pelajari, dia tidak bisa masuk ke bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Apa yang salah dengan pengobatan tradisional Tiongkok? Ini memberi harapan untuk kesembuhan kaki saya. Kakimu, tunggu sebentar, apa sebenarnya yang terjadi? Hehe, putra kita. Fang Bai mungkin bisa menebak apa yang akan dikatakan orang tuanya selanjutnya, tetapi dia sudah tidak tega mendengarkannya. Dia berbalik dan masuk ke kamarnya, berbaring di tempat tidur, melakukan teknik naga harimau singa gajah untuk mengatur pernapasannya, dan mulai memulihkan energi vitalnya yang sangat terkuras. Bab 10, Teratai Emas 7 Daun. Pada sore hari, ketika Fang Bai tiba di ruang kelas Fakultas Kedokteran, dia melihat teman-teman sekelasnya berkumpul berdua dan bertiga, mendiskusikan sesuatu. Kata-kata seperti, Su Linglong, ketua kelas, dan sakit, sesekali terdengar di telinganya, membangkitkan sesuatu di dalam hatinya. Liu Yang, kalian semua sedang membicarakan apa? Fang Bai menepuk bahu seorang siswa laki-laki dan bertanya sambil tersenyum. Bocah bernama Liu yang menoleh ke arah Fang Bai, hendak berbicara, tetapi diinterupsi oleh seorang gadis bermulut cepat di sebelahnya. Fang Bai, kamu belum tahu. Ketua kelas kita, Su Linglong, terkena tumor otak, dan kudengar dia sudah dirawat di rumah sakit pertama kota Zhongzhou. Ah, gadis secantik itu, bagaimana mungkin dia bisa terkena penyakit seperti itu? Gadis yang berbicara itu biasanya memiliki hubungan baik dengan Su Linglong, dan saat dia berbicara, wajahnya menunjukkan ekspresi belas kasihan dan kesedihan. Gadis lain mengerutkan kening dan berkata, bukankah ketua kelas baik-baik saja kemarin? Bagaimana bisa dia tiba-tiba jatuh sakit hari ini?
Xia Juan, kamu tidak bisa menyebarkan berita yang belum terkonfirmasi dengan sembarangan seperti itu. Gadis yang bermulut cepat itu menjawab, aku tidak bicara omong kosong. Saya pergi ke kantor Guru Qin hari ini untuk menyerahkan beberapa materi, dan beliau sedang mendiskusikan hal ini dengan beberapa guru. Aku diam-diam mendengarkan sebentar, Guru Qin dan mereka tidak akan bercanda tentang hal seperti itu, kan? Orang lain mungkin tidak percaya bahwa Su Linglong sakit dan dirawat di rumah sakit, tetapi Fang Bai sama sekali tidak meragukannya. Su Linglong pasti pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan hari ini dan dirawat setelah ditemukan masalahnya. Ternyata diagnosis saya sebelumnya tidak salah, dia memang menderita tumor otak. Ah, apakah ini kutukan kecantikan? Fang Bai menghela napas dalam hati, berpikir bahwa jika tumor otak Su Linglong jinak, maka dengan kemampuan medis di dunia ini, mungkin ada harapan untuk sembuh, tetapi jika ganas, akan jauh lebih merepotkan. Fang Bai ingin membantu Su Linglong, tetapi pertama, dia tidak tahu apakah keluarganya akan menerimanya, dan kedua, tingkat kultivasinya sendiri terlalu rendah dan Yuan sejatinya terlalu lemah, dia tidak yakin bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Jika kondisi Su Linglong bisa tetap stabil tanpa memburuk dengan cepat, akan lebih baik jika operasinya bisa ditunda untuk sementara waktu. Mungkin pada saat itu, teknik naga harimau singa gajah miliknya telah mencapai tingkat kedua, alam pengumpulan esensi, dan dia akan lebih percaya diri dalam mengobati Su Linglong. Di kelas sore, Fang Bai terus membolak-balik buku teks dan berbagai bahan belajarnya. Setelah makan malam di rumah, ibunya, Yang Mei, tetap pergi keluar untuk membuka lapak dagangannya di jalan. Karena masih pagi, Fang Bai meminta 100 yuan kepada ayahnya, Fang Gang, menambahkannya ke beberapa puluh yuan yang telah ia tabung, dan pergi ke apotek terdekat untuk membeli sekantong besar ramuan herbal. Mengapa kamu membeli begitu banyak rempah-rempah? Melihat Fang Bai kembali dengan sekantong besar ramuan, Fang Gang, yang sedang duduk di kursi roda menghadap matahari terbenam sambil membaca koran, bertanya dengan heran. Mandi herbal, Fang Bai menjawab dengan santai, lalu masuk ke ruang utilitas, dan setelah menggeledah sebentar, menemukan sebuah bak kayu besar. Bak besar ini dulunya digunakan untuk mandi herbal bagi para pelanggan ketika Fang Gang masih memiliki klinik pengobatan tradisional. Setelah klinik itu tutup, bak mandi tersebut dibuang ke ruang utilitas dan tertutup lapisan debu yang tebal. Mandi herbal, penyakit apa yang sedang Anda coba sembuhkan? Fang Gang memperhatikan putranya membawa bak besar itu berkeliling halaman sambil membilasnya berulang kali dengan air dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi. Pembersihan sumsum tulang, untuk tubuh yang kuat dan sehat. Dasar nakal. Apakah kamu terlalu banyak membaca novel fiksi? Pembersihan sumsum tulang. Apakah kamu juga berpikir untuk menghancurkan kekosongan itu? Fang Gang tertawa dan memarahi sambil menggelengkan kepalanya, tak ingin lagi ikut campur urusan putranya, lalu kembali membaca korannya. Sebenarnya aku juga berpikir persis seperti itu. Fang Bai menjawab sambil tersenyum, lalu membersihkan bak mandi dengan saksama, meletakkannya di dapur, dan memasuki dapur dengan membawa tas besar berisi rempah-rempah. Di dapur, Fang Bai menggunakan alat pemotong rempah untuk mencincang rempah-rempah, yang kemudian ia masukkan ke dalam panci besar. Dia mengisi panci dengan air dan mulai merebusnya. Setengah jam berlalu, dan air di dalam panci berdesir dan mendidih. Aroma rempah-rempah yang kuat memenuhi seluruh halaman. Fang Bai menuangkan ramuan herbal kental ke dalam bak besar, membiarkan ramuan tersebut tetap di dalam panci, sebelum mengisinya dengan air untuk direbus sekali lagi. Setelah memanaskan 3 panci besar berisi ramuan herbal secara berturut-turut, Fang Bai berhenti begitu melihat bak kayu besar itu hampir penuh. Setelah mengecek jam dan melihat sudah hampir pukul 8, Fang Bai mendorong ayahnya kembali ke kamarnya, membantunya berbaring di tempat tidur, lalu kembali ke dapur. Dia menanggalkan pakaiannya, melompat ke dalam bak mandi besar, dan perlahan duduk bersila di dalam air mandi berobat yang penuh itu. Meskipun air herbal itu tidak mendidih, namun tetap sangat panas. Fang Bai menggertakkan giginya dan menahan suhu tersebut untuk sesaat sebelum perlahan-lahan terbiasa. Dia memejamkan mata, menenangkan pikirannya, dan mulai diam-diam melancarkan teknik naga harimau singa gajah. Di bawah bimbingan teknik naga harimau singa gajah, darah dan ki di dalam tubuh Fang Bai mengalir deras melalui meridian dan pembuluh darahnya tanpa henti. Pori-pori kulitnya yang tak terhitung jumlahnya terbuka lebar, terus-menerus menyerap khasiat obat dari air tersebut. Faktanya, ramuan yang dibeli Fang Bai adalah ramuan termurah yang tersedia di toko obat, sehingga khasiat mandi obat tersebut sangat lemah. Namun Fang Bai tidak punya pilihan lain, mengingat kesulitan keuangan yang sedang dialaminya di rumah, ia hanya bisa menerima keadaan ini. Jika dia tidak segera menemukan cara untuk mendapatkan uang, dia khawatir bahwa bahkan pemandian pengobatan sederhana seperti itu pun tidak dapat berlanjut lagi. Fang Bai tidak ingin faktor apapun mengganggu rencana kultivasi tubuhnya, jadi saat ini, keinginannya untuk mendapatkan uang menjadi semakin mendesak. Mandi obat itu berlangsung sekitar 1 jam hingga air mulai agak dingin, lalu Fang Bai keluar dari bak mandi. Di dalam air,
terdapat beberapa zat hitam kental. Fang Bai tahu bahwa itu adalah kotoran yang dikeluarkan dari tubuhnya saat mandi. Setelah kotoran-kotoran itu benar-benar dihilangkan, tubuhnya akan mengalami transformasi yang mirip dengan pembersihan sumsum tulang, menghasilkan metamorfosis yang luar biasa. Setelah membersihkan diri dengan mandi dan berganti pakaian bersih, Fang Bai kembali ke kamarnya untuk mempelajari buku-buku pelajarannya. Dia menunggu ibunya pulang sebelum mematikan lampu, berbaring di tempat tidur, dan diam-diam mempraktikkan teknik naga harimau singa gajah, memasuki keadaan kultivasi. Keesokan harinya pukul 4 pagi, sama seperti hari sebelumnya, Fang Bai bangun, menyelinap keluar rumah, dan berlari menuju Gunung Wolong. Setelah mencapai puncak gunung, ia berlatih tinju guntur raungan harimau, dan 8 langkah gajah ilahi yang terpencil, beberapa kali, lalu duduk bersila di atas batu datar, menghadap matahari terbit di timur, menyerap dan menghembuskan napas. Setelah 2 jam latihan fisik intensif dan bermeditasi, meskipun tidak ada kemajuan dalam hal ranah kekuatannya, Fang Bai merasa bahwa untaian Yuan sejati di laut Qi-nya telah memadat dan menjadi lebih murni. Bagi Fang Bai, ini juga merupakan bentuk kemajuan. Semakin murni Yuan sejati, semakin besar kekuatan yang dilepaskan, dan kecepatan pemulihan setelah habis juga akan lebih cepat. Tepat ketika ia hendak menempuh jalan pulang, Fang Bai tiba-tiba merasakan secerca energi esensi yang samar. Mengikuti pancaran energi esensi yang samar itu ke sisi jalan setapak, di tengah celah antara 2 batu, Fang Bai menemukan bunga liar. Teratai emas 7 daun. Sebenarnya ini adalah teratai emas 7 daun. Saya tidak pernah menyangka bahwa di tempat yang tidak terkenal dengan lanskap spiritualnya, bunga spiritual seperti itu bisa tumbuh. Mata Fang Bai berbinar-binar penuh kegembiraan saat ia berjongkok untuk melihat lebih dekat bunga liar itu. Teratai emas 7 daun, hanya sebesar telapak tangan, dengan 7 daun emas mengelilingi kuncup bunga seukuran ibu jari. Gumpalan tipis energi esensi memancar dari dalam kuncup itu. Dengan teratai emas 7 daun, yang dapat menyerap energi asal langit dan bumi, kecepatan kultivasiku akan meningkat pesat. Fang Bai tahu bahwa begitu bunga spiritual itu matang, ia akan mekar menjadi bunga berbentuk teratai emas. Pada saat itu, ia akan melepaskan energi esensi yang lebih banyak lagi. Bermeditasi di sampingnya akan memberikan efek melipat gandakan upaya kultivasi seseorang. Di dunia ini, di mana energi asal langit dan bumi sangat langka, bunga dan tumbuhan yang megah biasanya hanya tumbuh di beberapa tempat terpencil yang dipenuhi energi asal. Menemukan teratai emas 7 daun di dekat kota besar tentu merupakan keberuntungan bagi Fang Bai. Ikuti kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang.